penonaktifan anggota DPR yang mana itu mereka masih menerima tunjangan tuh. Jadi untuk apa kalau begitu dinonaktifkan? Harusnya diberhentikan supaya mereka tidak mendapat lagi tunjangan dan fasilitas dan akhirnya semua itu menjadi jelas dan tidak bias. Saya memang mendukung dengan mendukung 1000%. Artinya ketua umumnya menonaktifkan. Nah, saya lebih dukung lagi nih kalau seandainya dia diberhentikan. Ya, tinggal lanjut dari penonaktifan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari status keanggotaan DPR RI. DPP telah mengirim surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan. Untuk selanjutnya, satu tahap lagi kita akan membawa kasus ini ke Mahkamah Partai. Nanti Mahkamah Partai lah yang akan memutuskan kasus ini secara final dan mengikat, sehingga semua menjadi clear. Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung, karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah. Seperti tadi membentukkan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset misalnya, kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah, serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Tim investigasi terkait soal dugaan makar. Yang kedua terkait dengan kondisi ekonomi dikaitkan dengan kondisi DPR tentang demokrasi dan supremasi sipil. Ada soal tim investigasi, ada soal tuntutan terhadap DPR terkait dengan berbagai fasilitas di DPR. Yang ketiga terkait dengan soal RUU, baik itu perampasan aset yang utamanya maupun yang lain. Dan yang kelima terkait dengan soal perpajakan yang adil dan lain-lain. Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tadi sudah saya sampaikan, mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti. Tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Anak-anak nangis lah, pasti kan di situ ada barang-barang foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Itu sih yang nama kucing sih yang masih kita kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuma bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang ninggalin rumah dalam keadaan emang bingung, karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Dan itu surat-surat segala macam, akte nikah segala macam, orang mertua saya segala macam, itu ya udah nggak ke bawah. Saya sih terus terang ya, ini kalau boleh jujur ya, saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya dilihat video akhirnya tembus, kan warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk. Tapi tiba-tiba ada rombongan dari luar lebih langsung merangsek, seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando.
Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Saya udah nggak tahu cerita. Kalau saya yang terjadi dengan saya ikhlas lahir batin.